Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Guru Pak. Nah, di kegiatan Pokja kali ini, PMO kali ini, nanti kita akan yang pertama itu akan menyoroti tentang kekurangan-kekurangan kita selama 1 tahun yang lalu. Nah, tentu kita mendiskusikan, menemukan akar masalah. Kemudian setelah tahu akar masalahnya, kita akan menyepakati solusi berkaitan dengan berhasil belajar siswa maupun yang lain yang dianggap menjadi prioritas utama dalam pembelajaran. Pembahasan pada kegiatan ini mengacu pada instrumen laporan PMO yang telah lalu. Jadi beberapa kegiatan PMO yang bersama BLT ini merupakan tindak lanjutnya. Ini transisi PMO level sekolah ini karena mendiskusikan atau satu kesatuan mencari masalahnya apa yang harus kita selesaikan dari dasar. Tadi sudah kita katakan bahwa ini sebetulnya sumber itu bisa dari bermacam-macam. Tadi ada 4 sumber dari penilaian anak bisa. Tapi kita mengambil sikap dari rapor pendidikan. Sebelum meninjau rapor pendidikan berarti 6. Setelah menentukan masalahnya nanti kita masih ada 6, berarti terus itu nanti tahap perkembangan kita itu nanti dilanjutkan, dinilai, dilihat dan dia harus dilaporkan. Jadi nanti kalau melaporkan kami harus melihat dari hasil nyata. Jadi tidak bisa dikarang. Perkembangannya apa kan harus ada bukti. Kalau masih sama dengan yang sekarang berarti kami tidak bisa melaporkan. Ya, lanjut saja Mas. Sebelum kita menginjak, jadi gini Bapak Ibu semua, dalam kegiatan kali ini kita diminta menentukan maksimal 2, minimal 1 topik, maksimal 2 topik dari subtopik yang ada. Subtopik bukan topik ya. Jadi nanti kita melihat rapor pendidikan kita. Rapor pendidikan kita itu yang kurang sebenarnya di mana? Kalau tadi kita bersama, mungkin Bu Diti, Bu Tri sudah melihat, Mas Andi juga melihat bahwa rata untuk rapor kita itu banyak yang rapor pendidikan itu hasil kita selama tahun kemarin itu seperti itu. Diambilnya dari mana? Ya dari kita sendiri. Utamanya pada waktu mengerjakan ANBK. Jadi pada waktu mengerjakan ANBK itu jangan sembrono karena itu nanti langsung tersebar ke pusat. Hasilnya nanti ya, akan dilihat di seluruh Indonesia, bisa mengakses. Kalau yang orang bisa, orang yang berkepentingan bisa mengakses. Contohnya ini berarti Kabupaten Boyolali. Contohnya Boyolali kan mereka berhak untuk mengetahui kita. Tahu, oh ini merah, jadi nanti yang merah langsung ditunjuk. Itu dari hasil anak dan dari hasil kita mengerjakan. Kemarin kan kita juga mengerjakan yang guru. Iya Mbak ya? Ya itu. Jadi kalau menjawab jangan main-main. Nah untuk itu menjawab biar kita tahu juga apa saya harus menjawab bagaimana. Berarti kita harus banyak belajar. Ini hasil kita asli ini berarti. Ini yang satu ini next ini enggak. Saya langsung ke A2 numerasi. Jadi persentase peserta didik ketika mengerjakan AMBK yang kelas 5 pakai komputer itu secara otomatis sudah dinilai lewat aplikasi itu. Prosentase mencapai minimum, bukan namanya 80 itu bukan nilainya, tapi prosentase yang mencapai kriteria lah. Minimum itu tidak harus 80, mungkin misalnya menerapkan minimumnya kriterianya anunya berapa, 60 misalnya. Yang SD yang lain itu kenaikannya sudah ada yang 120%, ada yang
diharapkan kita yang sekolah penggerak itu kenaikannya bisa mungkin 100 berapa persen itu mas, kita itu baru berapa persen gitu, jangan geser yang sebelah sana dulu ya kan. Jadi, nah ini naik 60%. Naik 60%. Lah diharapkan naiknya itu sampai 120-an mungkin katanya. Ini. Ya, ya semua hal itu yang kita turun itu. Iya. Karena sebenarnya ada kok naik 120% di mana saya juga tidak tahu itu. Misalnya ini ya, jadi pelatihan mandiri melalui PMM yang berarti PMM studi tiru komunitas belajar lah, membuat kesepakatan yang ambil yang mana. Oh, manut berarti kita ambil yang PMM ya, yang jelas mudah ya. Oke. Sebagai konsekuensinya berarti kita harus setiap hari harus membuka PMM menggunakan akun belajar. Karena akun belajar yang itu kalau tidak pernah dibuka nanti, oh berarti ini baru masalah belum masuk dapat belum punya gitu. Kalau tidak pernah dibuka berarti Mas Randy baru tidak punya loh Mbak ya. Itu berarti nanti besok kalau tidak pernah dibuka, kalau satu tahun tidak pernah dibuka, tidak pernah digunakan, itu nanti otomatis akan hilang sendirinya. Nek coba makanan kata luar so. Untuk lagi kita harus proses lagi lah, itu prosesnya itu biasanya itu nek nyusul dibikin biasanya sulit karena memang pendapatan kemarin kan bersama-sama proyek itu pertemuan proyek itu agak mudah. Jadi monggo digunakan ya, berarti berarti udah bekerja bisa ya nggak apa-apa. Pertama dia tunggu kalau dibangi dia dari sini nggak apa-apa mbak pakai laptop itu tuh dibuka itu bulan karena tuh relen bulan itu segara kuwi malam itu bisa malam itu kan malam bisa, tapi dilihat itu jangan hanya karena jangan hanya centang hijau, yang penting centang hijau. Kalau masih penting centang hijau kita tidak membaca materinya, otomatis kita tidak bisa, kan harus unggah karya nyata. Iya, kita harus unggah karya nyata. Yang penguasaan apa penugasan itu? Penguasaan pembelajaran. Ini kan nanti tindak lanjut dari belajar mandiri di PMM itu kan membuat bukti karya. Nah, bukti karya ini kan ada hubungannya dengan hal sebenarnya. Misalkan bisa 3 kan sekali merengkuh dayung kan 20 terlampaui, maksud saya begitu tadi kalau misalkan bisa. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena nanti kalau terlalu banyak mungkin malah tidak akan tercapai. Iya, Jadi tapi fokus yang paling fokus dari yang paling urgent saja. Karena di pembelajaran mandiri di PMM itu bukti karya itu merupakan langkah terakhir untuk mendapatkan sertifikat atau lulus Bu. Iya. Jadi seandainya itu diramu sebenarnya nanti tidak masalah. Karena nanti bukti karya diunggah dapat sertifikat otomatis tercapai. Kalau hanya belajarnya saja itu nanti tidak ter apa ya? Gampangnya betul ganggu gitu, tidak terganggu. Dan pelatihan mandiri maksudnya nanti juga mau mengerjakan sambil, berarti itu maksudnya yang mana? Berarti bisa. Sebetulnya itu nanti D juga sudah mewakilinya kan, mengerjakan lah. Iya. Ya, berarti kita ambil yang itu saja, atau otomatis sudah berusaha untuk bukti karya tadi. Nanti Yang kami tetap sampai sertifikatnya. harapan saya targetnya tetap sampai lulus Mas. Jadi bukan hanya kalau yang lain banyak sih yang sudah dalam pembelajaran itu dalam belajarnya, tapi tidak pernah sampai selesai. Nah ini yang membuat target atau progres di Kemendikbud itu masih rendah, terutama yo untuk sama saya termasuk rendah karena memang tidak pernah sampai di sana. Iya. Jadi harapan saya nanti ketika mengambil topik yang D itu ya sampai selesai begitu, bisa dibuat jadwal target. Memang harus begini, kalau tidak dipaksa begitu belum jalan. Jadi memang penjelasannya dianggap waktu tersendiri, entah itu hari Sabtu atau apa itu 2 jam bareng-bareng. Memang khusus PMM 2 jam
jam berkumpul belajar ngaji seperti itu. Misalkan pakai itu juga nggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa bareng-bareng karena capaiannya tetap person. Jadi nama guru kan sudah tercantum semua di progres gitu. Jadi hanya satu orang guru tidak bisa mewakili SD dengan baik sampai. Jadi semuanya yang sudah punya akun belajar itu harus ikut. Ada tambahan dari saya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada tambahan berkaitan dengan langkah kita yang akan kita lakukan. Mungkin kalau setuju, mungkin hari yang harus menyediakan waktu duduk bareng. Soalnya gara BB sok-sok ya. Malas. Ya, jadi bersama satu di slide ya. Jadi nanti di LCD jadi nanti semua bisa mengikuti. Apalagi nanti dalam pembuatan bukti karya itu yang macet itu kebanyakan di situ. Karena tidak semua bukti karya yang masuk itu lolos, dan lolos ini angel banget. Karena apa? Banyak sekali yang plagiat. Jadi nyontoh itu ketoro, rasa dianus mesti lolos. Jadi orisinilitas meskipun penjenengan bersama nanti ya solusinya kita ambil adalah yang pertama, subtopik yang pertama adalah peningkatan pada PMM. Dengan kesepakatan setiap hari Senin akan kita kerjakan secara bersama. Yang kedua, studi biru yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan ini. Menunggu informasi tidak lebih dari titik. Nanti pesannya rasan dengan Bu Hanik yang ada di sana. Kapan tentang waktunya yang bisa kita laksanakan. Mungkin itu dari hasil PMO hari ini. Sebagai tindak lanjut kegiatan hari ini, setelah akhir dari kegiatan studi biru maupun PMM, ada kewajiban dari sekolah kita yang akan diwakili oleh Bu Titik, yaitu melaporkan kegiatan PMO hari ini. Nah, untuk sesi yang terdekat adalah bulan Oktober, itu adalah review yang pertama, yang kedua